Dan ini ya untuk adminmu ya, mau itu adminmu, mau itu kau, mau itu anjing, mau itu binatang, sok-sok ini segala macam bilangin. Kalau nggak dikasih sama wartawan informasinya, mana tahu wartawan si Sela Sofia itu ke Polda Metro Jaya. Hei anjing ya, tolong kau buktikan. Gatot gagal total lonte. Iya, lupa gua. Ciri-ciri orang kesurupan adalah ngomongnya kasar. Ingat ya guys, ini maksudnya kesurupan apa, jin kiprit gitu. Siapa sih? Owner bukan? Kaki tangan owner kali ya. Dirimu termasuk golongan apa, Say? Dia ini siapa sih? Jujur, gua sendiri baru ini ngebahas dia. Emang gitu guys. Kalau apa jin kiprit, jin pohon beringin kalau udah nyambet ke orang itu gitu. Ngomongnya tuh suka ngelantur gitu. Dia bilang anjing katanya. Lalu itu mukanya gambar apa ya? Pacarnya bilang gini deh, ya wajar lah kalau seandainya dokter Andias tuh ke Bangkok, ternyata ada kawan-kawannya yang nitip, katanya kayak gitu. Ya wajar lah dibelikan. Nitip? Ya Allah, nitip kok sampai ber-180 kilo sampai. Nitip kok sampai ber-180 kilo, artinya produknya banyak dong ya. Wah. Kuala Namu kami ditahan kok deh, barangnya deh sama bea cukai. Oh, ditahan. Kalaupun mau lagi tuh, kami ada surat lagi deh dari Ada suratnya? Barang kami ditahan sama bea cukai, ada sama kami semua nih. Lengkap, ada data-data kami semua di situ, termasuk dokter Andreas Tungkir. Biar tahu aja. Barangnya masih ditahan di bea cukai. Data-datanya semuanya lengkap termasuk nama dokter Andreas. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga teman-teman yang nonton video ini sehat selalu, panjang umur, dan semoga saja puasanya berjalan dengan lancar. Amin guys ya. Ini gua kaget banget ya. Ini masih diduga ya teman-teman. Di dalam video ini ada sebuah percakapan, rekaman seorang saksi mata yang melihat langsung bahwa apa yang disampaikan Doktif melalui statement-statement yang ada di dalam video itu semuanya tidaklah bohong, melainkan benar. Bahkan tidak tanggung-tanggung. Orang ini mengakui bahwa dialah yang mengatur segalanya, Bangkok dan segala macam. Bahkan para pemirsa, orang ini pun di dalam sebuah rekaman tersebut menyatakan siap membantu Doktif untuk mengusut tuntas mengenai kasus ini dan siap menjadi saksi utama untuk melawan Dokter Andreas. Gila. Tapi sebelum kita ngebahas mengenai isi rekaman tersebut, ini gue mau ngajak kalian ngedengerin ya, terserah kalian mau suka atau enggak. Katanya gue denger ini ada si panda yang lagi kesurupan jin kiprit. Sekarang gini ya, ini dari story Instagram katanya guys ya. Kalau kau itu story kau di IG kau itu, karena kan aku juga paham ya, kau mungkin cari uang untuk uang lebaran anak-anakmu gitu. Jadi lewat IG tadi ya, menjual produk-produkmu. Nggak apa-apa. Dari pagi ke malam, dari malam ke pagi, yang kau bahas tetap Sela Sofia. Kenapa? Aku paham. Sekarang kasurmu nggak seempuk Sela Sofia. Sekarang sabunmu nggak semewah Sela Sofia. Kali ya. Oke, gas. Terus juga sekarang kendaraanmu nggak semewah Sela Sofia. Kau kan udah di penjara, tidak bisa menikmati fasilitas-fasilitas di luar gitu kan. Makanya iri dengki itu menghampirimu sebenarnya. Sebelum kau masuk penjara pun kau udah iri dengki. Apalagi kau masuk penjara dan melihat kami kumpul-kumpul dan melihat kami berbahagia. Apa nggak panas? Apa nggak mendidih itilmu itu? Apa nggak mendidih dia langsung keluar lahar dari itilmu itu? Dan ini ya untuk adminmu ya, mau itu adminmu, mau itu kau, mau itu anjing, mau itu binatang, sok-sok ini segala macam bilangin. Kalau nggak dikasih sama wartawan informasinya, mana tahu wartawan si Sela Sofia itu ke Polda Metro Jaya.
Hei anjing ya, tolong kau buktikan wartawan mana yang udah kami suruh, wartawan mana yang udah kami informasikan saat kami mau ke PMJ. Ngomong itu jangan berbelit-belit, ngomong itu jangan menggiring-giring opini. Udah di penjara aja, nikmati tidur-tidur kau dengan tikus. Ciri-ciri orang kesurupan itu kan ngomongnya kasar ya. Kita dengerin dulu ya, tahan emosi. Sayang ya, nikmati diare-diaremu itu, nikmati muntah-muntah babimu itu ya. Nggak usah, ini belum seberapa. Ini belum seberapa, tunggu nanti vonisannya. Tunggu nanti di persidangan. Aku adalah orang yang pertama yang akan tepuk tangan. Makanya nggak usah sok-sok ini segala macam. Udah di dalam aja, ngapain kau senggol-senggol Sela Saukia? Wih, selama Ramadan ini geger loh omset Sela Saukia. Emang omset minyak urut kau? Pih. Makanya buat penyembah kau, buat yang suka sama kau ya, bilang sama mereka, aku tidak akan pernah berhenti mengusik hidup kau. Ya, kau dengar ini baik-baik. Aku tidak akan pernah berhenti mengusik hidup kau. Jadi jangan kau tanya, jangan penyembah-penyembah kau tanya, kenapa sih dia udah di dalam kau masih ngereng-ngereng? Aku tidak akan pernah berhenti urusin hidup kau sampai hati aku puas. Paham kau? Ya. Beda orang kali ini yang kau jumpai. Beda orang kali ini yang kau hadapi. Ya sayang ya. Mana cincungu kau itu yang kemarin. Aduh, kemarin berdua dempet-dempetan. Sekarang cuci tangan karena nggak mau jadi tersangka. Terus buat lonte-lonte di luar sana ya, yang merasa sendiri aja deh siapa. Lala penggiringan opini SS jadi tersangka. Ini poinnya. Ya, udah kemarin kan aku buktikan. Kemarin juga sosok ngomong, ada yang mau jadi tersangka, ada yang mau ini, ada yang mau itu. Terakhir apa? Kena prank sama aku, alias Gatot, gagal total lonte. Iya, lupa gua. Ciri-ciri orang kesurupan adalah ngomongnya kasar. Ingat ya guys, ini maksudnya kesurupan apa, Jin Kiprit gitu. Sekarang ada lagi gosip, udah jadi tersangka. Sekarang ada lagi gosip, penangguhan tahanan. Tahanan yang mana yang mau ditangguhkan? Doktif iya, dia udah tersangka. Masuk akal kalau dia minta penangguhan tahanan. Tapi kan belum, semuanya kan belum. Iya sayang ya, sabar tak. Jangan terlalu menggebu-gebu ingin orang jadi tersangka. Jangan terlalu menggebu-gebu ingin orang menjadi tersangka. Nggak kebalik. Nggak kebalik. Iya, gas. Ini buat kau ya. Pengacara ya atau kuasa hukum atau lawyernya sini kita Mirzani. Jadi aku nggak paham ya. Itu ya, kenapa akunnya itu nggak disita? Kenapa akun klien kau tuh nggak disita? Karena isiannya itu bullying semua. Ya, menggiring opini, bullying untuk Sela Saukia. Oh, ternyata orang di penjara itu, walaupun orang di penjara, Instagramnya itu masih bisa di-manage sama admin. Tapi aku setuju sih masih bisa di-manage sama admin, tapi untuk postingannya baik-baik, yang bagus-bagus, kayak jualan untuk menghidup. Jadi jangan sok kelantaman. Jangan sok kelantaman sekarang ya. Mau kau posting, mau enggak kau posting, mau kau jelekin Sela Saukia, enggak kau jelekkan Sela Saukia, hidup kita ini udah berbeda. Kau di dalam penjara, aku di luar penjara. 360 derajat berbeda. Kerja luar biasa ya sayang ya. Terima kasih, memang cocok. Sekarang kalian masih percaya mulut-mulut lonte di luar sana, mulut-mulut anjing di luar sana, mulut-mulut babi di luar sana yang bilang aku dan SS tersangka. Apakah Dr. Oki Pratama ini akan menyusul Nikita Mirzani lebaran di dalam penjara? Ya aku nggak tahu lah, jangan tanya sama aku. Kenapa kan DM aku kayak gitu? Kak, nanti Dr. Oki ini lebaran di dalam penjara nggak? Ya mana tahu, emang aku polisi. Aku nggak ada A1. Gue penasaran sama komentar kira-kira kayak gimana. Gas. Ini siapa sih? Owner bukan? Kaki tangan owner kali ya. Dirimu termasuk golongan apa, Say? Dia ini siapa sih? Jujur, gua sendiri baru ini ngebahas dia.
langsung ada mukanya gitu. Kalau kemarin cuman nama Panda. Jujur gue sendiri baru ini ngebaca, ini dia ini siapa gitu. Ngoceh. Emang gitu guys. Kalau apa jin kiprit, jin pohon beringin kalau udah nyambet ke orang gitu. Ngomong itu suka ngelantur gitu. Iya. Dia bilang anjing katanya. Lalu itu mukanya gambar apa ya? Iya. Ngomongin orang anjing itu digambar mukanya pakai filter apa? Kan gue bilang dia lagi kesurupan jin pohon beringin guys. Maklum jin di sebelah pohon-pohon rumahnya situ rada ganas gitu, makanya wajar dia lupa gitu. Sebenarnya ketika dia ngomong gitu tuh berbalik ke mukanya dia sendiri. Kenapa lewat beranda aku sih bikin batal puasa? Justru gue juga nggak sengaja kenapa tiba-tiba masuk di beranda gue gitu. Astaga, laki kok gitu lemes. Itu bukan lemes, itu efek ya. Bukan artis tapi gaya so artis, cuma asisten aja ikut campur urusan artis. Kan dia sengaja untuk jadi tumbal kalau ada apa-apa, suruh dia yang maju gitu. Daripada kita kelamaan stay di sini ya, takutnya kita rambat sama jin kiprit juga ikut kesurupan. Saksi kakak mau bahasanya kita tak siap, kakak kan gak ada masalah sama dia, biar kena dia katanya kayak gitu. Orang dia Justin kok memang kok enggak pula dia ini bilang enggak Justin deh. Ini kan si dokter kan ngelaporin dia di Medan kan, ini juga dibilangnya si Andres ngaku kan Andres ngaku dirinya enggak Justifer kan dia. Si dokter tetap melaporkan dia sebagai Justifer. Itu si dokter itu kalau dia mau kuat dia harus panggil sebagai saksi. Oke, dia harus panggil, tiba-tiba rekamannya hilang. Dia harus panggil menjadi saksi. Kalau menurut gua si orang ini yang ngomong ini semacam kayak ngobrol gitu via telepon, dan gua nggak tahu apakah ada rekaman yang asli yang berbentuk video. Tapi yang jelas orang ini siap menjadi saksi untuk membantu Doktif terkait mengenai apa yang saat ini sedang dihadapi oleh Doktif bersama Dr. Andreas ini. Wah, ini angin segar banget sih menurut gue buat Doktif. Oke. Terlibat di situ memang. Kami nanti deh. Kami berdepan dia pun yang ngatur deh keuangan. Tahu nggak? Dia yang ngatur keuangan keuntungan kami deh. Nggak dikasih deh. Kami disuruh kerja kuli di sana. Tahu nggak? Semua yang yang ngatur semuanya adalah beliau, ya, Dr. Andreas. Kemudian si orang ini keuntungannya nggak dikasih, kerja di sana. Oke. Apakah beliau ini salah satu karyawannya, ya, yang membongkar ini? Ataukah memang ini salah satu partner kerjanya? Kita juga nggak tahu. Karena sekali lagi ini masih diduga teman-teman ya. Kenapa? Karena dia tahu banget mengenai kronologis kejadian yang apa yang disampaikan oleh Doktif yang ramai pada saat konferensi pers, wawancara di sosial media atau apapun itu ya, di Polda Metro Jaya juga gitu, atau di kantor kepolisian teman-teman. Jadi ini kayaknya mantan karyawan kali ya. Iya, karena nggak digaji sih. Merepet kan. pasien-pasien dia itu deh, tahu deh. Tapi dengan enaknya dia ngomong gini pula semalam itu di TikTok sama pengacaranya bilang ini. Pengacaranya bilang gini deh. Ya wajar lah kalau seandainya Dokter Andreas itu ke Bangkok, ternyata ada kawan-kawannya yang nitip katanya kayak gitu. Ya wajar lah dibelikan. Nitip? Ya Allah, nitip. Nitip kok sampai ber-180 kilo sampai. Nitip kok sampai ber-180 kilo, artinya produknya banyak dong ya. Wow, gas. Di Kuala Namu kami ditahan kok deh, barangnya deh sama bea cukai. Oh, ditahan. Kalaupun mau lagi tuh, kami ada surat lagi deh dari bea Ada suratnya? cukai. Barang kami ditahan sama bea cukai, ada sama kami semua deh. Lengkap, ada data-data kami semua di situ, termasuk Dokter Andreas Tungkir. Biar tahu aja. Barangnya masih ditahan di bea cukai.
Data-datanya semuanya lengkap termasuk nama Dr. Andreas. Wow. Dan ingat sekali lagi, ini masih diduga ya teman-teman ya. Tapi gue jujur gue masih penasaran. Karena orang ini tahu banget, entah mungkin mantan karyawannya, entah apapun itu ya guys. Dia yang ngajak kami just ide, Oh? tahu keuntungan dia bagi rata semua. Dia yang mengatur keuangan kami. Kami nggak boleh ngambil keuntungan deh. Setelah kami pulang dari Bangkok ke Indonesia, kami nggak boleh ngambil keuntungan dulu. Keuntungannya itu akan dibelanjakan lagi. Gitu lah dia. Berarti kalau ngomongin soal bagi untung, ya bukan gaji ya, bagi untung, hasil dari keuntungan barang-barang yang dibeli dari sana itu, kemudian dijual itu, ya kan, nanti untungnya nanti ya, misalnya gitu ya, kita mau belanja lagi misalnya gitu ya. Jadi kan, paham lah ya, gitu seperti itu teman-teman. Nah, kembali lagi kalau bicara soal bagi untung, berarti ini bukan karyawan guys, ini partner kerja, partner bisnis atau apapun itulah ya. Ya kalau kita kerja sama orang kan julukannya gaji kali ya. Tapi kalau bicara soal bagi untung berarti kan partner bisnis atau partner kerja. Waduh, sedap. Dia yang live di kamar, ada pun video-video dia tuh lagi live, lagi jualan, tahu nggak, di kamar. Kami yang nyusun-nyusunin barang-barang berkoper-koper kayak gitu, ada 4 koper, 6 koper, bawa deh. Ya Allah, dibilangnya kami yang barangnya ada, dia cuma bawa barang 20 piece katanya, weh. Aduh, ya aku dia jadi janitor udah lama kak? Enggak, mulainya itu pertama kali mulai dia nih. Itu pertama kali mulai dah. Setelah ketahuan kan berhasil nih kami deh jadi just keeper nih, kami berhasil, keuntungan lumayan. Tapi kan ditahan barang kami sama bea cukai. Oh iya, paham. Ya, pantesan dokter kemarin nggak usah dilaporin dulu. Iya, statementnya kan begitu dokter ya. Kasihan lah gitu, ngasih jerah aja gitu ya, mungkin seperti itu. Kan ada statement dari dokter tuh. Tapi karena dokter sudah dilaporkan di Polda Medan mungkin ya, atau di kantor polisi Medan, dan sekarang dokter menjadi tersangka, dan kalau misalnya pun ketok palu gitu yang menjadi terdakwa, maka hukumannya adalah 8 bulan penjara, dan itu juga nggak dipenjara katanya guys, karena terlalu sedikit, jadi tahanan rumah kayak gitu. Tetapi kembali lagi, itu pun kalau terbukti. Dan ketika kita mendengarkan video ini, yang dimana isinya adalah tentang mengenai rekaman, jadi ya gue ngerasa kayaknya tuduhan itu malah berbalik ke beliau. Repot ya. Oke, guys, gitu aja. Terima kasih banyak buat kalian yang udah mampir. Semoga tayangan ini bisa menghibur kalian. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.